Halo, selamat siang semuanya. Jadi, kali ini kita akan membahas uji hipotesis dalam statistika. Ya, ada pun beberapa yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu pertama pengertian hipotesis dan uji hipotesis. Kemudian kedua adalah elemen uji hipotesis, skema, jenis-jenis uji hipotesis, dan uji satu sampel. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baiklah, pertama kita akan membahas apa sih hipotesis tersebut. Ya, jadi hipotesis itu adalah suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan, atau dalam kata lainnya adalah dugaan yang sifatnya masih sementara. Jadi ini adalah dugaan yang belum tentu kebenarannya. Jadi kalau kalian misalnya punya sesuatu, pasti kalian punya dugaan. Misalnya kalian ingin membeli jeruk. Kalian punya dugaan bahwa sekeranjang jeruk di pedagang tersebut manis atau mungkin masak. Nah, dan itu masih berupa dugaan dan kalian masih harus membuktikan dugaan tersebut. Kemudian apa itu uji hipotesis? Nah, uji hipotesis ini adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu menerima atau menolak hipotesis yang telah dibuat. Ya, jadi hipotesis itu dugaannya. Nah, kalau uji hipotesis adalah prosedur yang digunakan untuk menghasilkan keputusan, untuk membuktikan hipotesis tersebut ya. Jadi keputusannya adalah menerima atau menolak hipotesis. Mengapa sih kita perlu melakukan uji hipotesis? Jadi kita ketahui adalah kita punya populasi dalam penelitian kita kan. Nah, populasi ini biasanya jumlahnya besar. Kita misalkan saja populasi kita jumlahnya ada 1.000 orang. Nah, dari 1.000 orang tersebut, kita bisa mencari karakteristik populasi yang sudah kita pelajari di minggu lalu, yaitu misalnya ukuran penyebarannya, ukuran pemusatannya, yaitu rata-rata populasi, standar deviasi, mean, median, modus, dan lain-lain. Itu kita bisa hitung kan, kalau kita punya data populasi. Jadi ada nih nilainya. Nah, tapi karena suatu dan lain hal, kita tidak memungkinkan kita untuk mengambil data populasi, maka kita akan mengambil sampel, di mana sampel adalah bagian dari populasi yang jumlahnya lebih sedikit daripada populasi tentu saja ya. Nah, sampel kita misalkan dari 1.000 orang kita ngambilnya hanya 100 orang. Nah, dari 100 orang ini tentu kita juga bisa menghitung karakteristiknya ya, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, baik itu rata-rata, standar deviasi, modus, median, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa hitung dari yang 1.000 orang, kalau kita punya datanya, kita bisa hitung. Dari yang 100 orang juga kita bisa hitung. Nah, pertanyaannya, apakah karakteristik sampel itu akan sama dengan karakteristik populasi? Pertanyaannya seperti itu kan, karena kan kita nggak punya data populasi sebenarnya kan, jadi kita nggak tahu. Gitu. Jawabannya apa? Ya, belum tentu ya. Jadi karakteristik sampel belum tentu sama dengan karakteristik populasi. Untuk membuktikan hal tersebut, maka dilakukan uji hipotesis. Ya, jadi jelas ya di sini uji hipotesis digunakan ketika kita mempunyai data sampel, tapi kita pengen menarik kesimpulan untuk populasi. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ada elemen dalam uji hipotesis, ada dua elemen penting dalam uji hipotesis, yaitu pertama yang disebut dengan H0 atau hipotesis 0, dan yang satunya disebut hipotesis 1 atau H1, atau dalam beberapa sumber ini disebut dengan hipotesis alternatif atau HA. Ya, jadi ada H0, H1, atau dalam beberapa sumber lainnya mungkin disebut H0, HA. Ya. Nah, H0 ini adalah hipotesis yang ingin kita uji. Dia memuat tanda kesamaan, yaitu tanda sama dengan, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Salah satunya saja ya, tidak mungkin ketiganya. Kemudian dia berasal dari penelitian sebelumnya, biasanya, kalau ada penelitian sebelumnya. Nah, H1 itu adalah hipotesis yang ingin dibuktikan, atau biasanya ini yang ada di soal, yang ditanyakan di soal. Kemudian disebut juga hipotesis alternatif. Nah, kemudian dia memuat tanda pertidaksamaan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari. Di sini lihat, di sini tidak ada tanda sama dengannya ya. Jadi dia pertidaksamaan.
Lalu dia bertentangan dengan H0. Jadi dia berkebalikan dengan nilai dengan H0. Jadi kalau H0-nya sama dengan, H1-nya tidak sama dengan. Kalau H0-nya kurang dari sama dengan, H1-nya jadi lebih dari. Kalau H0-nya lebih dari sama dengan, maka H1-nya kurang dari. Ya, jadi H0 dan H1 itu saling bertentangan, tapi dia saling melengkapi satu sama lain. Seperti seperti sekeping logam. Jadi ada dua sisi, ya, sisi gambar atau sisi angka. Begitu juga kayak yin dan yang. Jadi seperti itu ya. H0 dan H1 bertentangan, tapi mereka saling melengkapi satu dan lain-lainnya. Skema umum uji hipotesis. Nah, kita punya hipotesis dalam statistika, kemudian tujuannya itu untuk mengambil suatu keputusan, di mana keputusan ini ada dua kemungkinan keputusan yang akan kita ambil ya, hanya dua saja, tidak ada lainnya lagi ya, yaitu H0 ditolak, di mana kesimpulannya adalah H1 benar, atau H0 diterima ya. Jadi antara dua, H0 ditolak atau H0 diterima, itu saja ya. Jadi tidak mungkin dia H0 ditolak dan diterima secara bersamaan, nggak mungkin. Jadi kalau H0 ditolak, yang diterima adalah H1. Kalau H0 diterima, ya udah H0 yang diterima. Namun dalam menghasilkan keputusan itu, kita ada kemungkinan yang namanya kesalahan atau galat atau error. Ya, jadi dalam statistika itu pasti ada dan harus kita nyatakan, terutama dalam uji hipotesis ini. Ada yang disebut tipe 1, alfa, dan disebut tipe 2 atau beta. Kita lihat perbedaannya di mana. Nah, di sini. Kita lihat di sini, yang di kiri ini adalah keadaan sebenarnya, di mana keadaan sebenarnya hanya dua kemungkinan saja, yaitu H0 benar atau H1 yang benar. Dari hasil pengujian, kita juga punya dua keputusan saja, yaitu H0 benar atau H1 benar, ya kan? Antara mereka berdua aja lah yang benar. Nah, kalau keadaan sebenarnya menyatakan H0 benar dan hasil pengujiannya juga menyatakan H0 yang benar, maka ya tidak terjadi kesalahan ya, benar. Kalau keadaan sebenarnya H1 benar, hasil pengujian yang kita lakukan juga H1 benar, maka ini juga benar. Yang menjadi salah adalah ketika sebenarnya H0 yang benar, tapi kita menyatakan H1 yang benar. Itu salah jenis pertama yang kita sebut dengan alfa. H1 yang kesalahan juga terjadi ketika sebenarnya adalah H1 yang benar, tapi hasil pengujian kita menyatakan H0 benar. Maka disebut dengan salah jenis kedua atau beta. Dengan kata lain, alfa sama beta ini peluang, alfa ini adalah peluang menolak H0, padahal H0 itu benar. Jadi kalian menolak orang yang salah, gitu ya. Kalian menolak hipotesis yang salah, padahal hipotesis tersebut benar. Gitu. Beta peluang menerima H0 padahal H1 yang benar. Ya pokoknya itulah ya. Jadi dia bedanya ya beda terjadi kejadiannya aja. Gitu. Cuma yang paling akan kita sering gunakan adalah alfa, jenis alfa. Jenis-jenis uji hipotesis yaitu pertama berdasarkan asumsi dan skala data. Skala data sudah kita bahas ya di 3 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Ya, jadi ada namanya uji parametrik dan uji non-parametrik. Nah, uji parametrik itu digunakan ketika skalanya kuantitatif. Yaitu kuantitatif itu bersifat angka, jadi bukan kategori, yaitu dia skala dari interval sampai rasio ya. Itu yang bisa digunakan uji parametrik. Dan dia ada asumsi-asumsi tertentu. Kalau uji non-parametrik, dia bisa dari skala kualitatif. Jadi yang kategori itu bisa digunakan uji parametrik. Dan dia tanpa menggunakan asumsi tertentu. Nah, kemudian berdasarkan bentuk hipotesis ada dua jenis, yaitu pertama uji satu arah, disebut uji satu arah, dan uji dua arah. Kalau uji satu arah itu ada dua jenis lagi ya. Dia menggunakan tanda kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Ya, ini adalah dua hipotesis yang berbeda ya, tapi ini satu paket. Ini juga satu paket. Nah, kalau paket yang pertama itu adalah H0
Ini mu menyatakan rata-rata dari populasi. Ya. Mu kurang dari sama dengan mu 0. Mu 0 ini adalah angka yang akan kita duga nanti. Nanti mu 0 ini berubah dengan angka sesuai dengan soal atau dengan situasi dan kondisi penelitiannya. Mu kurang dari sama dengan 0, mu 0, sedangkan H1-nya adalah mu lebih besar dari mu 0. Ya. Jadi ini dia bertentangan tapi dia saling melengkapi. Kemudian paket yang kedua adalah H0 mu lebih besar sama dengan mu 0 dan H1-nya mu kurang dari mu 0. Hanya kebalikan aja ya. Cuma tetap aja yang ada tanda sama dengannya itu selalu terletak di H0. Oke. Kemudian uji dua arah. Uji dua arah ini dia menggunakan tanda persamaan dan pertidaksamaan. Jadi kalau H0-nya adalah mu sama dengan mu 0, H1-nya sudah jelas mu tidak sama dengan mu 0. Dan ini tidak boleh dibolak-balik posisinya ya, karena sudah dinyatakan tadi yang memuat tanda sama dengan adalah H0. Dan sedangkan memuat tanda pertidaksamaan adalah H1. Kita lanjut, berdasarkan sampel, ini ada namanya uji satu sampel. Ya, cuma satu sampel aja yang diuji, satu jenis bukan ya. Bukan sampelnya jumlahnya satu ya, bukan, tapi satu kelompok sampel. Misalnya mahasiswa PNB, populasinya mahasiswa PNB, sampelnya mahasiswa PNB, yaitu kan satu jenis saja. Nah, kemudian kalau uji dua sampel, ada dua kelompok sampel yang kita ujikan ya. Misalnya ada dan bisa berasal dari satu populasi yang sama atau bisa berasal dari dua populasi yang berbeda. Ya. Jadi misalnya kalau dari satu populasi yang sama adalah sampel sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan. Kalau contohnya dari dua populasi yang berbeda, yaitu misalnya populasi mahasiswa PNB dan populasi mahasiswa UNUD. Masing-masing kita ambil sampelnya, kemudian kita bandingkan. Itu namanya uji dua sampel. Kemudian ada juga uji K sampel. K itu bisa 3 dan lebih dari 3 ya. Jadi seperti itu. Baiklah, untuk uji satu sampel parametrik Ibu pisah di video berikutnya ya. Video yang ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti silahkan membuat komentar. Kalau ada pertanyaan silahkan dibuat di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke? Terima kasih.